Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asfi Lubis, NPM saya 2308260051. Saya lagi berada di blog dermatologi dan venerologi. Saya akan bawakan materi tentang psoriasis. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dari psoriasis terlebih dahulu. Psoriasis adalah penyakit inflamasi kronis, rekuren dan dimediasi oleh sistem imun yang ditandai dengan hiperproliferasi keratinosit sehingga menyebabkan terbentuknya plak eritematosa berbatas tegas dengan skuama putih keperakan. Penyakit ini tidak menular dan dapat mengenai semua usia, namun paling sering muncul pada usia 15-35 tahun. Psoriasis dapat mengenai kulit, kuku maupun sendi, artritis psoriatik, sehingga berdampak pada kualitas hidup pasien baik secara fisik maupun psikologis. Bentuk klinis yang paling sering ditemukan adalah psoriasis vulgaris, plak psoriasis yang umumnya mengenai siku, lutut, kulit kepala, dan daerah lumbosakral. Habis itu etiologi. Penyebab pasti psoriasis belum diketahui, namun penyakit ini merupakan hasil interaksi antara faktor genetik, imunologis, dan lingkungan. Individu dengan riwayat keluarga psoriasis memiliki resiko lebih tinggi akibat adanya hubungan dengan gen HLA-CV6 serta beberapa gen lain seperti IL-23R dan TNF-AIP3. Gangguan sistem imun berperan penting dalam patogenesis psoriasis. Aktivasi sel dendritik menyebabkan pelepasan sitokin seperti TNF-alfa, IL-12 dan IL-23 yang mengaktifasi limfosit T, terutama sel TH1 dan TH17. Selanjutnya dilepaskan sitokin proinflamasi seperti IL-17, IL-22 dan IFNY yang merangsang proliferasi keratinosit dan mempertahankan proses inflamasi kronis. Beberapa faktor pencetus meliputi infeksi Streptococcus, trauma kulit, fenomena Kupner, stres emosional, obesitas, merokok, konsumsi alkohol, perubahan hormonal, serta penggunaan obat-obatan seperti lithium, beta blocker, anti malaria, interferon, dan penghentian kortikosteroid sistemik secara mendadak. Habis itu ada faktor risiko psoriasis. Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami psoriasis maupun memperberat perjalanan penyakitnya. Faktor risiko utama adalah adanya riwayat keluarga dengan psoriasis yang menunjukkan adanya predisposisi genetik. Risiko menjadi lebih tinggi apabila kedua orang tua menderita psoriasis dibandingkan bila hanya salah satu orang tua yang terkena. Infeksi saluran napas atas akibat Streptococcus juga diketahui berhubungan erat dengan timbulnya psoriasis gutata. Trauma pada kulit seperti luka sayat, garukan, luka bakar, operasi, atau tato dapat memicu munculnya lesi baru melalui fenomena Kupner. Stres emosional merupakan faktor yang sering menyebabkan kekambuhan karena memengaruhi regulasi sistem imun. Selain itu, obesitas meningkatkan produksi sitokin proinflamasi sehingga memperberat psoriasis. Kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol juga meningkatkan risiko terjadinya penyakit serta mengurangi respon terhadap terapi. Penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, hipertensi, dislipidemia, dan sindrom metabolik sering ditemukan pada pasien psoriasis. Infeksi HIV dapat menyebabkan psoriasis yang lebih berat karena gangguan regulasi sistem imun. Penggunaan obat-obatan tertentu seperti lithium, beta blocker, anti malaria, interferon, dan NSAID juga dapat mencetuskan atau memperburuk psoriasis. Patofisiologi psoriasis. Patofisiologi psoriasis diawali oleh interaksi antara faktor genetik dan faktor pencetus lingkungan yang menyebabkan aktivasi sistem imun pada kulit. Sel dendritik yang teraktivasi menghasilkan sitokin interleukin, IL-12 dan IL-23 yang kemudian mengaktifasi limfosit T, terutama sel TH1 dan TH17. Aktivasi kedua sel tersebut menyebabkan pelepasan berbagai sitokin proinflamasi seperti tumor nekrosis, faktor alfa, TNF-alfa, IL-17, IL-22, dan interferon gamma, IFNY. Lalu ada mediator inflamasi tersebut merangsang proliferasi keratinosit secara berlebihan serta menghambat proses diferensiasi normal sel epidermis. Pada kulit normal, proses pergantian sel epidermis berlangsung sekitar 28 hari, sedangkan pada psoriasis hanya berlangsung sekitar 3-5 hari. Akibatnya, keratinosit yang belum matang telah mencapai permukaan kulit sehingga menumpuk membentuk skuama putih keperakan. Selain itu, proses inflamasi menyebabkan pelebaran pembuluh darah di dermis sehingga lesi tampak berwarna merah, eritema, infiltrasi sel inflamasi yang berlangsung terus-menerus mempertahankan proses peradangan kronis
sehingga penyakit bersifat kambuh berulang. Trauma pada kulit dapat memunculkan lesi baru, fenomena Kubner, sedangkan pengorokan skoma dapat menimbulkan perdarahan berupa titik-titik kecil, auspicing akibat pecahnya kapiler dermis superficial. Habis itu ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisiknya ditemukan leg erythematosa berbatas tegas dengan skoma tebal berwarna putih keperakan. Lesi umumnya bersifat simetris dan paling sering ditemukan pada kulit kepala, siku, lutut, daerah lumbosakral, umbilikus, dan lipat bokong. Pada kuku dapat ditemukan pitting nail, onycholisis, subungual hiperkeratosis, dan oil drop sin. Bila disertai artritis psoriatik, pasien dapat mengalami nyeri, kaku, pembekakan, dan keterbatasan gerak sendi. Tanda psoriasis meliputi auspicing, yaitu munculnya perdarahan berupa titik-titik kecil setelah skoma dikerok, serta fenomena Kubner, yaitu munculnya lesi baru pada daerah kulit yang mengalami trauma. Habis itu pemeriksaan penunjang. Psoriasis tidak memerlukan pemeriksaan penunjang karena diagnosis dapat ditegakkan secara klinis. Namun bila diagnosis meragukan, dapat dilakukan biopsi kulit, yaitu menunjukkan gambaran hiperkeratosis, parakeratosis, akantosis, pemanjangan red ridge, penipisan suprapillary plate, mikroabses, Monro, dan pustula spongiform Kolgoch. Pemeriksaan laboratorium seperti profil lipid, glukosa darah, fungsi hati, fungsi ginjal, dan darah lengkap dilakukan sebelum pemberian terapi sistemik atau untuk menilai penyakit penyerta. Pemeriksaan radiologi sendi dilakukan bila dicurigai adanya artritis psoriatik. Habis itu tata laksana psoriasis. Pada psoriasis ringan, luas lesi kurang dari 5% permukaan tubuh, terapi utama adalah obat topikal. Emollient diberikan untuk menjaga kelembapan kulit dan mengurangi skoma. Kortikosteroid topikal digunakan untuk mengurangi inflamasi dan eritema. Calcipotriol, analog vitamin D, berfungsi menghambat proliferasi keratinosit dan sering dikombinasikan dengan kortikosteroid karena memberikan hasil yang lebih baik. Asam salisilat digunakan sebagai keratolitik untuk membantu mengangkat skoma tebal sehingga meningkatkan penetrasi obat topikal lainnya. Pada psoriasis sedang hingga berat, luas lesi lebih dari 5-10% permukaan tubuh atau mengenai area khusus seperti wajah, telapak tangan, telapak kaki, genital, atau sangat mengganggu kualitas hidup, dapat diberikan fototerapi menggunakan Neuroband UVB (NB-UVB) sebagai pilihan utama karena efektif dan memiliki efek samping yang relatif sedikit. Bila diperlukan, dapat digunakan PUVA, psoralen plus UVA. Apabila terapi topikal dan fototerapi tidak memberikan respon yang memadai, diberikan terapi sistemik yaitu methotrexate sebagai pilihan pertama karena efektif menekan aktivitas sistem imun dan proliferasi sel kulit. Alternatif lain adalah siklosporin, terutama pada psoriasis berat yang memerlukan perbaikan cepat, serta acitretin yang bermanfaat terutama pada psoriasis pustulosa dan erythroderma. Pada pasien dengan psoriasis berat yang tidak respon terhadap terapi konvensional atau memiliki artritis psoriatik, dapat digunakan terapi biologi. Obat biologi bekerja secara spesifik menghambat mediator inflamasi seperti adalimumab, etanercept, dan infliximab, anti-TNF alpha, secukinumab, dan isekizumab, anti-IL-17, guselkumab, dan risankizumab, anti-IL-23, serta ustekinumab, anti-IL-12 atau 23. Selain terapi farmakologis, pasien perlu diberikan edukasi mengenai sifat penyakit yang kronis dan tidak menular. Pasien dianjurkan menghindari faktor risiko seperti stres, merokok, alkohol, infeksi, dan trauma kulit, menggunakan pelembab secara rutin, menjaga berat badan ideal, serta melakukan kontrol berkala untuk mengevaluasi respon terapi dan memantau efek samping obat. Baik, sekian ini referensi yang bisa saya kasih. Walok najel Kang Es nih. Baik, sekian, terima kasih. Bila ada kata mohon maaf, bisa silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.